Dalam era digital yang terus berkembang, jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi dan pertukaran data di seluruh dunia. Standarisasi jaringan komputer adalah suatu keharusan untuk memastikan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam sistem yang saling terhubung. Dengan adanya standar yang jelas, berbagai perangkat dan teknologi dapat berfungsi secara harmonis, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kinerja jaringan. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip standarisasi jaringan bukan hanya penting bagi para profesional IT, tetapi juga bagi setiap pengguna yang ingin memanfaatkan potensi penuh dari teknologi informasi. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan spesifikasi yang konsisten dan dapat diandalkan untuk perangkat dan protokol jaringan. Tujuan utama dari standarisasi ini adalah untuk menciptakan sistem yang dapat saling beroperasi dan memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh dunia. Dengan adanya standar yang baku, berbagai vendor dan penyedia layanan dapat memastikan bahwa produk dan layanan mereka dapat berfungsi dengan baik dalam ekosistem jaringan yang beragam. Standarisasi juga membantu dalam pengurangan biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat inovasi teknologi, sehingga mendukung perkembangan ekonomi digital yang lebih luas. Model standarisasi dalam jaringan komputer adalah kerangka kerja yang menetapkan aturan, protokol, dan pedoman teknis untuk memastikan interoperabilitas, keandalan, dan keamanan antar perangkat dan sistem jaringan. Contoh utama adalah model OSI dan model TCP/IP, yang membagi komunikasi jaringan ke dalam beberapa lapisan untuk memudahkan pemahaman dan implementasi. Standarisasi ini memungkinkan perangkat dari berbagai vendor berfungsi bersama secara efisien, serta mempermudah pengembangan dan manajemen jaringan global. Dengan adopsi model-model ini, organisasi dapat merancang dan menerapkan jaringan yang lebih baik, mendukung pertumbuhan dan inovasi di dunia digital. Model OSI, Open Systems Interconnection, adalah model konseptual yang digunakan untuk memahami dan mendefinisikan bagaimana data dikomunikasikan di dalam dan antara jaringan komputer. Model ini dibagi menjadi 7 lapisan, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data. Berikut penjelasan mengenai setiap lapisan OSI. 1. Lapisan fisik. Physical layer lapisan ini berfokus pada transmisi data secara fisik melalui media komunikasi, seperti kabel, sinyal listrik, optik, atau frekuensi radio. Contoh, kabel Ethernet, konektor, dan sinyal. 2. Lapisan data link. Data link layer mengelola komunikasi antar perangkat yang terhubung langsung, mengontrol akses ke media transmisi, serta menangani koreksi kesalahan. Lapisan ini juga bertanggung jawab atas pengalamatan fisik menggunakan MAC address. Protokol umum pada lapisan ini meliputi Ethernet dan Wi-Fi. 3. Lapisan jaringan. Network layer bertanggung jawab untuk routing dan pengalamatan data, memastikan bahwa paket data dikirim dari pengirim ke penerima melalui berbagai jaringan. Lapisan ini menggunakan protokol utama seperti IP, Internet Protocol, untuk menentukan jalur terbaik bagi data agar mencapai tujuannya. 4. Lapisan transport. Transport layer mengelola pengiriman data end-to-end antara dua perangkat. Lapisan ini mengontrol keandalan, pengurutan, dan koreksi kesalahan dalam pengiriman data. Protokol umum yang digunakan adalah TCP, Transmission Control Protocol, untuk pengiriman data yang handal, dan UDP, User Datagram Protocol, untuk pengiriman yang lebih cepat namun tanpa jaminan keandalan. 5. Lapisan sesi. Session layer mengatur dan memelihara sesi komunikasi antara dua perangkat, termasuk pengelolaan koneksi, mulai, dan mengakhiri sesi komunikasi. Lapisan ini memastikan bahwa sesi komunikasi tetap terjaga dan berjalan dengan baik selama proses pertukaran data berlangsung. 6. Lapisan presentasi. Presentation layer lapisan ini mengelola format data, termasuk kompresi, enkripsi, dan konversi data sehingga bisa dimengerti oleh aplikasi yang berbeda. Lapisan presentasi memastikan data yang dikirim oleh pengirim dapat dibaca oleh penerima, terlepas dari format yang digunakan oleh masing-masing sistem. Contoh protokol yang digunakan di lapisan ini adalah SSL/TLS, yang digunakan untuk enkripsi data dalam komunikasi yang aman. 7. Lapisan aplikasi. Application layer lapisan terdekat dengan pengguna akhir, yang menyediakan antarmuka antara aplikasi jaringan dan pengguna. Disinilah protokol-protokol jaringan yang digunakan oleh aplikasi berfungsi untuk menyediakan layanan seperti akses web, email, dan transfer file. Beberapa protokol umum yang bekerja di lapisan ini adalah HTTP untuk browsing web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email, dan DNS untuk penerjemahan nama domain. Dengan memahami semua lapisan dalam model OSI, para profesional jaringan dapat merancang, memelihara, dan mengoptimalkan sistem komunikasi data yang efisien dan aman, serta memastikan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan di seluruh dunia. 2. Lapisan internet.
Internet layer lapisan ini bertanggung jawab untuk routing dan pengalamatan paket data sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Protokol yang paling umum di lapisan ini adalah IP, Internet Protocol, yang mengatur alamat pengirim dan penerima serta rute terbaik untuk data. Protokol lain di lapisan ini termasuk ICMP, Internet Control Message Protocol, untuk pesan error dan kontrol, serta ARP, Address Resolution Protocol, untuk mengonversi alamat IP menjadi alamat fisik. 3. Lapisan transport. Transport layer memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan andal antara dua perangkat di jaringan. Ada dua protokol utama di lapisan ini. TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang andal, memastikan data dikirim dalam urutan yang benar, memeriksa kesalahan, dan menyediakan mekanisme retransmisi jika terjadi kesalahan. UDP, User Datagram Protocol, protokol yang lebih ringan dan tidak terlalu andal, digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keandalan, seperti untuk streaming video atau game online. 4. Lapisan aplikasi, Application Layer, lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Di lapisan ini, berbagai protokol memungkinkan aplikasi jaringan berfungsi dan menyediakan layanan yang diakses oleh pengguna. Beberapa protokol umum di lapisan ini meliputi HTTP, HTTPS, digunakan untuk mengakses halaman web. SMTP, digunakan untuk mengirim email. FTP, digunakan untuk transfer file. DNS, digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol, adalah dua protokol utama di lapisan transport dalam model TCP/IP, dengan perbedaan utama pada cara keduanya mengirimkan data. TCP, Transmission Control Protocol. Koneksi terbentuk, TCP membuat koneksi antara pengirim dan penerima sebelum mengirimkan data. Keandalan, TCP menjamin pengiriman data dengan urutan yang benar, melakukan koreksi kesalahan, dan mengirim ulang paket jika terjadi kehilangan. Penggunaan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti pengiriman email, SMTP, web, HTTP, HTTPS, dan transfer file, FTP. Contoh aplikasi, browsing web, pengiriman file, email. UDP, User Datagram Protocol. Tanpa koneksi, UDP tidak membuat koneksi terlebih dahulu, sehingga lebih cepat tetapi tidak menjamin data sampai dalam urutan yang benar atau tidak hilang. Kecepatan, UDP lebih cepat karena tidak ada mekanisme koreksi kesalahan atau pengiriman ulang paket. Penggunaan, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan toleransi terhadap kehilangan data seperti streaming video, game online, atau panggilan suara. Contoh aplikasi, streaming video audio, game online, VoIP. Dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara TCP dan UDP, para pengembang dapat memilih protokol yang paling sesuai untuk kebutuhan aplikasi mereka, baik yang mengutamakan keandalan maupun yang mengutamakan kecepatan. Network Protocol adalah seperangkat aturan dan standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses di dalam jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan perangkat berbeda di jaringan berkomunikasi dengan cara yang terstruktur dan konsisten. Setiap protokol mendefinisikan metode untuk pengalamatan, pengiriman data, koreksi kesalahan, dan keamanan. Contoh umum dari Network Protocol meliputi TCP/IP, protokol dasar untuk internet dan sebagian besar jaringan. HTTP/HTTPS, protokol untuk mengakses halaman web. FTP, protokol untuk transfer file. DNS, protokol untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Dengan memahami dan menerapkan berbagai protokol ini, perangkat dalam jaringan dapat berfungsi dengan baik, mendukung komunikasi yang efisien dan aman di seluruh dunia. Well-known ports atau reserved ports adalah port bernomor dari 0 hingga 1023 yang telah dialokasikan secara resmi oleh IANA, Internet Assigned Numbers Authority, untuk layanan atau protokol internet tertentu. Port-port ini digunakan oleh protokol jaringan umum dan dikenal secara luas, sehingga aplikasi dapat menggunakan port-port ini untuk berkomunikasi dengan layanan standar. Berikut beberapa contoh well-known ports. Port 2021, FTP File Transfer Protocol untuk transfer file. Port 22, SSH Secure Shell untuk koneksi aman. Port 25, SMTP Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email. Port 53, DNS Domain Name System untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Port 80, HTTP Hypertext Transfer Protocol untuk mengakses halaman web. Port 443, HTTPS HTTP Secure untuk akses halaman web yang aman melalui enkripsi. Dengan memahami well-known ports ini,
Pengembang dan administrator jaringan dapat memastikan komunikasi yang efisien dan aman antara aplikasi dan layanan di seluruh jaringan. Registered ports adalah port bernomor dari 1024 hingga 49151 yang juga dikelola oleh IAENA. Tidak seperti well-known ports yang dialokasikan untuk layanan standar, registered ports digunakan oleh aplikasi atau layanan spesifik yang telah didaftarkan, tetapi tidak eksklusif untuk aplikasi tersebut. Banyak aplikasi dan perangkat lunak komersial atau non-komersial menggunakan port ini. Berikut beberapa contoh registered ports. Port 3306 digunakan oleh MySQL Database. Port 8080, alternatif untuk HTTP, sering digunakan oleh server web development. Port 1433 digunakan oleh Microsoft SQL Server. Port 3389, Remote Desktop Protocol, RDP, untuk koneksi jarak jauh ke desktop. Dengan pemahaman tentang well-known dan registered ports, pengguna dan pengembang dapat mengelola komunikasi jaringan dengan lebih efektif dan memastikan bahwa aplikasi mereka berfungsi dengan baik di dalam ekosistem jaringan yang lebih luas. Standarisasi jaringan komputer memainkan peran penting dalam menciptakan interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam komunikasi data di berbagai perangkat dan sistem. Melalui model-model seperti OSI dan TCP/IP, serta berbagai protokol yang diatur oleh organisasi seperti IAENA, IEE, dan IETF, standarisasi memastikan bahwa perangkat dari berbagai vendor dapat berfungsi secara harmonis. Dalam konteks ini, well-known ports dan registered ports membantu mengatur komunikasi dengan menyediakan nomor port tertentu untuk layanan dan aplikasi yang berbeda. Dengan demikian, standarisasi jaringan komputer tidak hanya memfasilitasi pengembangan dan manajemen jaringan yang kompleks, tetapi juga mendukung pertumbuhan teknologi informasi secara global. Sebagai penutup, kita telah membahas pentingnya standarisasi jaringan komputer serta peran vital yang dimainkan oleh model-model seperti OSI dan TCP/IP dalam memastikan interoperabilitas dan keamanan komunikasi data. Pemahaman mengenai protokol, port, dan bagaimana mereka berfungsi adalah langkah penting bagi siapapun yang terlibat dalam dunia jaringan dan teknologi informasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam diskusi ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pemahaman lebih lanjut tentang jaringan komputer.